Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa, dengan judul Api di Bukit Mendoret. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-183. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Agung Sedayu masih mengangguk-anggukkan kepalanya. Tanpa disadarinya ia memandangi Sekar Mirah dan Suwandaru yang telah masuk kembali ke dalam pondoknya. Nah, dengan bekal itu, pergilah menghadap Angger Untara. Namun jangan lepas dari keseimbangan. Kau tetap adiknya dan kau tetap di bawah pengaruhnya. Apalagi Angger Untara adalah seorang senopati perang yang bertanggung jawab di daerah ini. Daerah medan perang yang masih kemelut, yang masih belum dingin benar. Dalam daerah yang demikian, maka dada setiap prajurit itu pun masih juga berasap. Sentuhan minyak setetes masih dapat mengubarkan api yang masih membara di dalam dada. Perlahan-lahan terdengar Agung Sedayu menyahut, "Ya Guru, aku mengerti." Kini Kitanu Metirlah yang mengangguk-anggukkan kepalanya. "Bagus, tetapi hati-hatilah akan sikapmu itu." "Ya Guru," jawab Agung Sedayu. "Nah, sekarang beristirahatlah. Kau dapat mengatur perasaanmu, supaya kau tidak terkejut menghadapi sesuatu yang baru di dalam dirimu. Setiap perubahan harus kau sadari, dan kau mengerti, supaya kau tetap berada di dalam keseimbangan." Kitanu Metir itu pun kemudian melangkah pergi. Beberapa langkah ia tertegun sambil berpaling. Ia berkata, "Aku akan pergi ke sungai. Kalau aku tidak segera kembali, maka pergilah pada saatnya ke Banjar." Agung Sedayu mengangguk. "Iya Guru." Ketika Kitanu Metir meneruskan langkah, terdengar Suwandaru melangkah keluar dan bertanya, "Kemanakah guru itu?" "Ke sungai." "Kenapa?" Agung Sedayu memandangi wajah adik seperguruannya itu, tetapi kemudian ia tersenyum. "Mungkin ia akan mandi. Mungkin mencuci kain geringsingnya yang sudah mulai asem." Suwandaru mengangguk-anggukkan kepalanya. "Kelak kalau aku sudah sampai di Sangkal Putung, aku akan minta kepada ayah supaya ayah membeli sehelai kain geringsing yang baru. Kiai Geringsing itu pasti akan senang memakainya." Agung Sedayu tersenyum. "Mungkin, tetapi mungkin tidak. Ia mempunyai ciri-ciri yang khusus pada kain geringsingnya itu." Suwandaru menggeleng. "Tidak, kain itu adalah kain geringsing biasa saja. Aku akan membatik buatnya." Tiba-tiba Sekar Mirah menyela. "Kalau ada ciri-ciri kekhususannya, ia dapat memberitahukan, dan aku dapat membuat ciri-ciri itu pada kain yang aku batik dengan tanganku sendiri." Agung Sedayu tidak menjawab, tetapi ia melangkah masuk ke dalam pondok. "Aku akan beristirahat," katanya. "Apakah kalian tidak tidur?" Keduanya menggeleng. Agung Sedayu pun tidak biasa tidur pada saat-saat seperti ini. Berbeda dengan Kitanu Metir.
Ia tidur kapan saja ia inginkan, tetapi kadang-kadang semalam suntuk, ia sama sekali tidak tidur. Sebenarnya Agung Sedayu pun tidak ingin tidur. Ia ingin mengatur perasaannya seperti yang dikatakan oleh gurunya. Ketika kemudian malam tiba dan padepokan Tambak Wedi disaput oleh warna yang kelam, maka perlahan-lahan Agung Sedayu meninggalkan pondoknya. "Kau akan pergi ke Banjar?" bertanya Suandaru. "Iya, Kakang Untara memanggil aku. Mungkin ada sesuatu yang dianggapnya penting." Suandaru mengerutkan keningnya. Tampaknya ia ingin mengucapkan sesuatu, tetapi ternyata ia berdiam diri saja. Namun di luar dugaan Suandaru dan Agung Sedayu, tiba-tiba Sekar Merah bertanya lirih. "Tetapi, bukankah kau akan kembali ke pondok ini, Kakang?" Agung Sedayu mengerutkan keningnya. Dengan serta-merta ia pun menjawab, "Tentu, Mirah, aku tentu kembali kemari." "Lalu, apakah Kakang Agung Sedayu akan kembali ke Jati Anom segera?" "Ah, aku kira kita akan pergi bersama-sama. Mungkin ada perintah lain dari Kakang Untara." Agung Sedayu terdiam. Hal yang demikian itu memang mungkin sekali. Tetapi apakah ia harus selalu tunduk saja kepada perintah kakaknya yang bertentangan dengan kehendaknya? Bukankah ia bukan seorang prajurit pajak? Karena Agung Sedayu tidak menjawab, maka Sekar Merah mendesaknya. "Bagaimana, Kakang? Dan apakah kau akan pergi juga ke Sangkal Putung seperti katamu?" Agung Sedayu masih berdiam diri. Pertanyaan itu telah membuat hatinya berdebar-debar. Sebelum itu Sekar Merah seolah-olah membiarkannya. Seandainya ia ingin meninggalkan kedua anak-anak Sangkal Putung itu. Bahkan tampaknya Sekar Merah atuh tak atuh saja seandainya ia tidak lagi akan pergi ke Sangkal Putung. Namun dalam keadaan yang mendebarkan ini, Sekar Merah bertanya kepadanya, apakah ia akan pergi ke Sangkal Putung. "Bukankah kau mengatakan," sambung Sekar Merah, "bahwa kau bersama-sama dengan Kakang Suandaru sedang mencari aku, dan kau akan menyerahkan aku kepada ayah bundaku bersama dengan Kakang Suandaru?" Debar di dada Agung Sedayu terasa menjadi semakin cepat. Kini ia tidak dapat berdiam diri saja. Maka dengan ragu-ragu ia menjawab, "Ya Mirah, aku akan pergi ke Sangkal Putung." Sekar Merah menatap mata Agung Sedayu dengan tajamnya. Tiba-tiba dari mata itu memancar suatu perasaan yang aneh. Bahkan mata itu seolah-olah menjadi basah. Dan perlahan-lahan sekali, Agung Sedayu mendengar suara Sekar Merah di sela-sela bibirnya yang bergerak-gerak agak lamban. "Aku dan Kakang Suandaru menunggumu, Kakang." Agung Sedayu menganggukkan kepalanya. Dipandanginya kedua kakak beradik itu berganti-ganti. Terasa darahnya seakan-akan menjadi semakin cepat mengalir. Maka jawabnya kemudian tersendat-sendat. "Iya, ya, aku pasti akan kembali ke pondok ini, dan aku akan mengantarkan kalian ke Sangkal Putung." Agung Sedayu itu pun kemudian pergi meninggalkan mereka dengan perasaan yang sangat aneh. Sekar Merah masih berdiri saja sejenak di halaman, sehingga Agung Sedayu itu hilang di telan gelapnya malam. Sekar Merah itu tersadar ketika ia mendengar kakaknya berdesis di belakangnya.
Marilah kita masuk, Mirah. Malam terlampau dingin. Sekar Mirah mengangguk, tetapi tiba-tiba gelap malam membuatnya ketakutan lagi. Dengan gemetar dipeganginya tangan kakaknya. Di dalam kegelapan itu terbayang kembali mayat yang bergelimpangan, membujur lintang di halaman, di jalan-jalan bahkan bersandar pagar-pagar batu. Kakang, kata-katanya bergetar dan pegangannya pada tangan kakaknya menjadi semakin erat. Aku takut, Kakang. Takut. Apa yang kau takutkan? Sekar Mirah tidak menjawab, tetapi wajahnya disembunyikan di dada kakaknya. Marilah masuk, Mirah. Suandaru itu pun kemudian membimbing Sekar Mirah masuk ke dalam pondoknya, dan Sekar Mirah itu berjalan saja sambil memejamkan matanya. Demikian mereka masuk ke dalam pondok itu. Maka Sekar Mirah pun segera berkata, "Tutuplah pintunya, Kakang." Suandaru pun segera menutup pintu. Sekar Mirah kini kembali menjadi ketakutan dan selalu berpegangan tangan kakaknya. Meskipun kemudian mereka telah duduk di atas amben besar di dalam pondok itu. Dan ruangan itu diterangi oleh sebuah lampu minyak yang tersangkut di tiang. Namun Sekar Mirah masih saja ngeri karena bayangan yang mengganggunya. Perasaan ngeri itu ternyata mempengaruhi pula perasaan Suandaru Geni. Tetapi ia tidak menjadi ngeri dihantui oleh bayangan mayat yang bergelimpangan. Yang mendebarkan jantungnya adalah suasana yang dirasanya terlampau sepi. Tanpa disengajanya maka matanya hingga pada pedangnya yang besar, bertangkai gading yang tergantung di dinding. Pedang itu tidak terlampau jauh daripadanya. Sekali loncat ia akan sudah dapat meraih senjata itu. Tetapi perasaannya telah memaksanya untuk berdiri sejenak. "Kau akan kemana, Kakang?" bertanya Sekar Mirah yang masih berpegangan tangannya. Suandaru Geni tidak menjawab, tetapi ia bergeser sedikit dan meraih pedang itu. "Apakah kau akan pergi?" bertanya adiknya. Suandaru menggeleng. "Tidak." "Tetapi kenapa kau kenakan pedang itu di lambungmu, Kakang?" "Hanya sekedar untuk menenteramkan hati." "Kenapa, Kakang?" Sekar Mirah semakin menjadi cemas. "Apakah ada sesuatu?" "Tidak, tidak Mirah, tidak ada apa-apa. Duduklah. Aku ingin membuat hatimu dan hatiku sendiri menjadi tentram. Di samping senjata ini, aku tidak akan mengenal takut lagi. Aku harap kau juga tidak lagi menjadi berdebar-debar dan ketakutan." Sekar Mirah terdiam. Keduanya kemudian duduk lagi. Tanpa dikehendaki Sekar Mirah bermain-main dengan juntai pedang Suandaru yang berwarna kekuning-kuningan. Juntai yang diterimanya dari pemberian Sotowijoyo. Di luar malam menjadi semakin kelam. Derik jangkrik dan pekik belalang bersahutan dengan lengking angkuk nangka. Ngelangut. Di kejauhan sekali-sekali terdengar anjing liar menyalak dan menggonggong seakan-akan menangisi keluarganya yang hilang di peperangan. Sekar Mirah duduk semakin merapat kakaknya. Kesepian malam membuatnya menjadi semakin ngeri. Tetapi dengan pedang di lambungnya, Suandaru sudah tidak diganggu lagi oleh kecemasan. Meskipun demikian, setiap desir yang lemah sekalipun seakan-akan telah membuat telinga Suandaru bergerak. Di dalam kegelapan malam itulah Agung Sedayu melangkah dengan hati yang berdebar-debar. Dilewatinya
Jalan Padepokan Tambak Wedi yang sepi, jalan yang belum begitu dikenalnya, tetapi ia tahu benar arah yang harus diambilnya untuk sampai ke Banjar Padepokan. Namun Agung Sedayu sama sekali tidak kehilangan kewaspadaan. Ia berjalan di daerah yang belum begitu dipahami, dan daerah itu adalah daerah yang baru saja dilanda oleh pertempuran. Di ujung jalan ini kemarin berserakan mayat dan orang-orang yang terluka di halaman-halaman dan di kebun-kebun di sekitar Banjar. Tidak pula mustahil apabila di balik rimbunya pepohonan itu masih ada satu dua orang yang bersembunyi mengintai perjalanannya. Sisa-sisa orang Tambak Wedi atau orang Jipang yang berhasil bersembunyi di balik gerumbul-gerumbul dan rerungkutan atau di dalam kebun-kebun salak yang terbentang di sela-sela kebun-kebun bambu yang padat. Gemerisik angin malam menggoyangkan dedaunan dan ranting-ranting kecil. Dingin malam di lereng pegunungan mulai terasa membelai kulit. Tetapi Agung Sedayu tidak menghiraukannya. Ia berjalan terus, selangkah demi selangkah menembus gelapnya malam. Pedangnya tergantung di lambung kirinya, bergerak-gerak seirama dengan langkah kakinya. Meskipun jarak yang akan dilalui Agung Sedayu dari pondoknya ke Banjar Padepokan itu tidak begitu jauh, tetapi di dalam jarak yang dekat itu menunggu berbagai kemungkinan yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Dalam gelap malam itu, Agung Sedayu melangkah terus, seperti hatinya yang sedang gelap pula. Kadang-kadang timbul niatnya untuk berbuat sekehendak hatinya, tanpa menghiraukan apapun yang akan dikatakan kakaknya nanti. Bahkan ia akan bersedia melakukan akibat yang bagaimanapun juga. Tetapi kemudian, tumbuhlah sifat-sifatnya yang tidak dapat ditinggalkannya. Ragu-ragu. Tiba-tiba langkah Agung Sedayu tertegun. Ia sudah melihat lamat-lamat nyala obor di halaman, tetapi dekat hanya beberapa langkah daripadanya, ia melihat bayangan hitam yang bergerak-gerak. Menilik sikapnya, bayangan itu pasti bukan prajurit Pajang. Hati Agung Sedayu menjadi berdebar-debar dan curiga. Selangkah ia maju mendekati bayangan itu. Tetapi bayangan itu pun kemudian menjauhinya selangkah pula. Debar di dada Agung Sedayu menjadi semakin keras. Perlahan-lahan ia bertanya, "Siapa kau?" Tetapi ia tidak mendengar jawaban. Sekilas angan-angannya meloncat kepada Wuranto. Apakah orang itu Wuranto? Lalu apakah maksudnya ia menungguku di kegelapan? Agung Sedayu menggeleng lemah. Pasti bukan Wuranto. Namun di dalam hatinya ia tertegun. Mungkin ia sedang menungguku. Bukankah sikapnya pada saat-saat terakhir sangat membingungkan? Selangkah Agung Sedayu maju dan selangkah orang itu menjauh. Segera Agung Sedayu mengerti bahwa orang itu sedang memancingnya. Karena itu maka ia menjadi semakin berhati-hati. Mungkin orang itu cukup berbahaya baginya. Tetapi hati Agung Sedayu saat itu sedang disaput oleh kegelapan. Betapapun ia mencoba untuk berbuat sebaik-baiknya dan dengan penuh kewaspadaan, namun tiba-tiba kemarahan, kecemuan dan segala macam perasaan yang tidak menyenangkannya serasa terungkap. Sekali lagi terdengar anak muda itu menggeram. Lalu sekali lagi pula ia bertanya, "Siapa kau, hei?" Masih belum ada jawaban. Karena itu maka kemarahan di dada Agung Sedayu menjadi semakin membara.
Ia merasa dipermainkan oleh bayangan yang tidak dikenalnya. Agung Sedayu yang sedang pepat itu sama sekali tidak sempat untuk membuat pertimbangan-pertimbangan yang jernih. Memang sekali terkilas di dalam hatinya sebuah pertanyaan. Apakah orang ini Kitambak-Wedi yang berhasil kembali ke dalam padepokan ini? Tetapi pertanyaan yang demikian dijawabnya sendiri. Tidak, kalau orang ini yang bernama Kitambak-Wedi, ia tidak akan memancing aku. Dengan sekali loncat ia sudah berhasil menerkam aku dan membuatku pingsan atau membunuhku sama sekali. Orang ini pasti bukan Kitambak-Wedi. Apakah Sidanti atau Argojoyo? Agung Sedayu menjadi ragu-ragu. Tetapi ketika ia melihat bentuk bayangan dalam keremangan malam, maka ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Bukan keduanya, desisnya. Aku tidak peduli apakah orang itu Sidanti, Argojoyo, atau Tambak-Wedi sekalipun. Geramnya kemudian. Agung Sedayu kemudian benar-benar menjadi bermata gelap. Hatinya yang bingung karena persoalan-persoalan yang bertubi-tubi menggoda perasaannya telah membuatnya kehilangan pertimbangan. Sikap Wuranto yang tidak dimengertinya, sikap kakaknya, dan persoalan yang membuat hatinya menjadi kisruh. Kini ia ingin menumpahkan segala macam perasaannya itu, segala macam kecemuan, kejengkelan, kebingungan, dan apa saja. Tiba-tiba Agung Sedayu menggertakkan giginya. Aku sudah cukup dewasa untuk menentukan sikap, juga terhadap ini. Aku tidak perlu berlari-lari melaporkannya kepada Kakang Untara. Aku hanya akan dimarahinya, diejeknya, dan barangkali dimaki-makinya. Apalagi kalau orang ini ternyata orang-orang yang berbahaya, yang kemudian berhasil melepaskan diri. Aku pasti dikiranya seorang pengecut yang hanya berani berbuat di antara orang-orang yang dapat melindungiku. Dengan serta-merta Agung Sedayu pun segera meloncat mengejar bayangan itu. Demikian tiba-tiba sehingga bayangan itu pun terkejut. Namun orang yang berada di dalam kegelapan itu masih mampu menghindarkan dirinya dan berlari membelok ke dalam lorong yang sempit. Agung Sedayu sudah tidak dapat berpikir jernih lagi. Dikejarnya orang yang berlari itu, ia sudah tidak lagi menghiraukan apapun. Meskipun mereka kemudian memasuki lorong-lorong yang makin sempit dan rimbun, lorong-lorong yang jarang sekali dilalui oleh peronda-peronda prajurit pajang. Namun betapapun juga, naluri Agung Sedayu masih mencegahnya ketika bayangan itu meloncat masuk ke dalam sebuah kebun yang kosong. Kebun yang gelap pepat ditumbuhi oleh gerumbul-gerumbul liar dan rumpun-rumpun bambu. Di sana-sini tumbuh pohon yang besar dan rimbun. Ia memancing aku masuk. Geram Agung Sedayu. Tapi ia kini dicekam oleh keraguan-raguan. Perlahan-lahan ia menenangkan diri, menjernihkan pikirannya. Kini ia mencoba untuk menduga siapakah orang itu. Ada beberapa kemungkinan, katanya di dalam hati. Tetapi kemungkinan bahwa orang itu satu di antara tiga, Sidanti, Argojoyo atau Kitambak-Wedi sendiri, adalah sangat tipis. Menurut pengamatanku, bentuk tubuh mereka agak berbeda. Sikap dan cara untuk melarikan diri pun berbeda pula. Agaknya Wuranto pun bukan pula. Yang paling mungkin adalah sisa-sisa orang Jipak atau orang-orang Tambak-Wedi sendiri yang lolos dari tangan prajurit pajak dan berhasil bersembunyi di dalam liarnya gerumbul-gerumbul dan rumpun-rumpun bambu itu. Agung Sedayu masih saja berhenti di tempatnya. Kini ia sudah tidak melihat bayangan itu lagi.
bayangan itu telah hilang ke dalam rimpunya dedaunan. Tetapi Agung Sedayu kini telah melihat bahaya yang dapat tumbuh apabila ia masuk ke dalam halaman yang liar itu. Ia akan dengan mudahnya disergap dari segala penjuru. Ia tidak tahu apakah orang itu hanya seorang diri atau mempunyai kawan-kawan yang cukup banyak. Karena itu maka ia masih tetap berdiri tegak di tempatnya. Ketika ia masih saja tidak bergerak, ia melihat bayangan yang hitam itu muncul lagi di dalam kegelapan. Agung Sedayu melihat bayangan itu berdiri tegak dengan kaki renggang, seolah-olah siap untuk menyerangnya. Selangkah Agung Sedayu surut, kesadarannya telah memperingatkannya untuk berbuat lebih hati-hati. Dan tiba-tiba saja, maka di tangan Agung Sedayu itu telah tergenggam pedangnya. Tetapi bayangan yang hitam itu masih berdiri diam. Agaknya ia sengaja menunggu Agung Sedayu menyerangnya. Tetapi Agung Sedayu pun masih tetap berdiri saja di tempatnya. Ternyata bayangan itu tidak dapat bersabar lebih lama lagi. Sejenak kemudian terdengar suaranya berdesis. "Hei, prajurit Pajang, kau memang terlampau berani datang seorang diri ke tempat ini." Agung Sedayu mengerutkan keningnya dan ia mendengar bayangan itu berkata lagi, "Menurut pengamatan kami, kau adalah seorang dari dua anak-anak muda yang menunggu gadis itu di pondoknya. Nah, sekarang aku ingin minta tolong kepadamu supaya kau memanggil seorang kawanmu itu dan gadis yang kau tunggui itu pula supaya kau selamat." Terdengar gigi Agung Sedayu gemetar. "Kalau kau bersedia, marilah. Kami beberapa orang akan mengantarmu ke pondok itu. Tetapi ingat, jangan berbuat hal-hal yang dapat membahayakan jiwamu." Orang itu berhenti sejenak, lalu katanya, "Kami sebenarnya tidak berkepentingan sama sekali dengan kalian. Tetapi bersama-sama dengan kalian, kami akan dapat keluar dari neraka ini. Dengan kalian, maka para penjaga pintu regol tidak akan dapat banyak berbuat atas kami." Agung Sedayu menggeram. Kini ia sadar siapakah yang dihadapinya. Mereka adalah orang-orang yang berhasil bersembunyi di dalam padepokan ini, di antara gerumbul-gerumbul liar dan rumpun-rumpun bambu. Mungkin mereka adalah orang-orang yang pada saat pertempuran terjadi antara orang-orang Tambak Wedi dan orang-orang Jipang sedang bertugas meronda atau tugas apapun, sehingga mereka tidak sempat menggabungkan dirinya ketika pasukan Pajang memasuki daerah ini. "Bagaimana? Apakah kau setuju? Aku tidak akan berbuat apa-apa. Kami hanya ingin keluar dari neraka ini. Hanya itu, tidak lebih." Sekali lagi Agung Sedayu menggeram. Orang itu ingin mempergunakannya bersama Swandaru dan Sekar Merah sebagai tanggungan, supaya mereka dapat keluar dari padepokan ini dengan selamat. "Mereka benar-benar bodoh," berkata Agung Sedayu di dalam hatinya. "Mereka sama sekali tidak melihat kesempatan untuk lari lewat urung-urung itu. Atau barangkali urung-urung itu pun sudah dijaga oleh prajurit Pajang." Karena Agung Sedayu tidak segera menjawab, maka orang itu pun berkata pula, "Nah, apakah kau setuju? Sebenarnya bagimu sudah tidak ada pilihan lain. Salahmulah bahwa kau terjebak di tempat ini. Kau terlampau sombong berjalan seorang diri di dalam gelapnya malam, di daerah yang masih kemelut diasapi oleh sisa-sisa peperangan. Ayo, lekas, letakkan pedangmu dan ikutlah kami menjemput gadis itu."
Yang terdengar kemudian suara Agung Sedayu gemetar. "Dari mana kau tahu bahwa gadis itu berada di pondok bersamaku?" Terdengar suara tertawa lirih. Katanya, "Perempuan-perempuan di padepokan ini selalu berbaik hati kepada kami, memberitahukan apa saja yang ingin kami ketahui. Ternyata mereka mendendam sampai ke ujung rambutnya kepada orang-orang pajang yang bengis itu." "Tutup mulutmu!" Agung Sedayu tiba-tiba membentak. Kemarahannya telah menyala dengan dahsyatnya. Perasaan-perasaan yang telah diendapkannya tiba-tiba teradu kembali. Dan sekali lagi ia berkata di dalam hatinya, "Aku bukan kanak-kanak lagi. Aku harus dapat berbuat menurut pertimbanganku sendiri. Aku tidak perlu menggantungkan diriku pada siapapun." Perasaan itu telah mendorong Agung Sedayu untuk menyelesaikan masalah yang kini sedang dihadapinya. Dengan sepenuh kekuatan ia menindas segala macam keraguan-raguan yang ada di dalam dirinya. Ia tidak mau mendengar lagi pertimbangan-pertimbangan apapun yang tumbuh di dalam hatinya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.